Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu menjalani hari-hari dengan optimis ya. Salam berjumpa kembali dengan saya Ari Setia. Di video kali ini kita akan membahas tentang seputar parenting ya. Dan di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang 4 kunci yang harus dipegang untuk mengatasi anak yang bermasalah. Nah sahabat semua, mungkin ini penting untuk Anda yang mungkin sudah menyandang predikat sebagai orang tua, atau mungkin Anda teman-teman yang menjadi calon orang tua, atau mungkin kita yang memang harus belajar ya bagaimana caranya dan langkah apa saja yang harus kita tempuh untuk mengatasi anak yang bermasalah. Nah kita akan bahas bersama-sama ya, jadi tonton video ini sampai selesai. Nah sahabat semua, satu hal yang perlu kita cermati bersama-sama ya, bahwa ketika kita bertanya apa sih yang salah dengan seorang anak gitu kan, apa sih yang nggak sesuai dengan kita dari anak ini. Jadi sebenarnya kita harus berhati-hati untuk mengatakan bahwa anak kita bermasalah. Dan biasanya ketika anak tidak berperilaku seperti apa yang kita inginkan, kita langsung melabeli anak ini sebagai anak yang bermasalah. Nah, masalahnya di sini. Apakah benar anak yang bermasalah atau justru kita yang merasa bahwa anak ini bermasalah karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Nah, sebelum lanjut mungkin saya akan bersama-sama mengajak sahabat semua untuk mengingat-ingat ya, untuk khususnya para orang tua, para ibu. Kita coba mengingat kembali momen ketika pertama kali anak kita dilahirkan. Coba ingat pertama kali saat ibu memeluk anak ibu, buah hati ibu, kemudian mengelus-elusnya saat pertama dilahirkan. Betapa bahagianya, betapa kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Begitu juga dengan jika Anda seorang ayah, seorang bapak. Coba ingat momen pertama kali ketika Anda melihat buah hati Anda dilahirkan. Betapa bahagianya, betapa Anda begitu gembira melihat bahwa buah hati Anda telah lahir ke dunia ini. Dan saya yakin Anda juga merasakan perasaan yang sangat bahagia dan bersyukur luar biasa. Dan saya mengajak Anda untuk merasakan kembali rasa syukur itu. Betapa bahagianya, harunya Anda merasakan kehadiran dari sang anak atau buah hati Anda ini. Nah begitu bahagianya ketika anak kita dilahirkan dan pertama kali kita melihat dia hidup, bertumbuh bersama kita. Tentu banyak sekali harapan-harapan positif kita terhadap anak kita, baik dari segi tumbuh kembangnya, kemudian dari segi perkembangannya. Tentu banyak sekali hal-hal yang membuat kita menaruh banyak harapan kepada anak kita agar dia tumbuh menjadi anak yang berkembang baik, optimal, sehingga bisa menjadi anak yang penuh dengan percaya diri, berprestasi baik, dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu sahabat semua, kita perlu tahu bahwa tumbuh kembang anak memang adalah sebuah misteri yang kita tidak pernah tahu seperti apa perjalanannya, dan hal ini memang bergantung pada cara kita dan langkah-langkah yang kita tempuh untuk menjadikan dan membuat serta membimbing anak kita menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tentu juga tidak lepas dari versi terbaik dari anak-anak kita. Nah pertanyaannya adalah, mengapa kemudian ada anak-anak yang bertumbuh menjadi anak yang sesuai dengan harapan orang tuanya, atau justru sebagian lagi anak yang tumbuh tidak sesuai dengan harapan orang tuanya? Nah disinilah muncul label bahwa anak itu bermasalah. Nah Bapak Ibu sahabat semua, jadi banyak sekali yang memang kalau kita ingin melis daftar anak-anak atau masalah-masalah anak yang menurut kita menjadi hal yang sangat mengganggu. Misalnya anak yang kurang percaya diri, anak yang susah dikasih tahu, anak yang bandel, anak yang cenderung memiliki kebiasaan yang kurang baik, anak yang tidak mematuhi perintah orang tua atau nasihat orang tua, dan lain sebagainya. Kalau kita list itu banyak sekali memang ya. Nah terkadang anak yang juga kita bisa bilang sebagai temperamental, cepat marah, emosi, dan teriak-teriak, bahkan ketakutan-ketakutan tertentu ya. Misalnya ada anak yang takut
sendirian, misalnya takut gelap, takut apa dan lain sebagainya. Bahkan hal seperti ini memang membuat kita berpikir ya bahwa apa sih yang salah dengan anak saya. Banyak sekali memang Bapak Ibu dan sahabat semua jika kita ingin menulis daftar masalah-masalah yang dialami oleh anak dan kita rasa itu adalah masalah anak kita bagi kita. Nah memang ya Bapak Ibu dan sahabat semua, wajar sekali memang ketika muncul pertanyaan apa sih yang salah dengan anak saya gitu. Dan siapapun umumnya memang akan muncul pertanyaan apa sih yang salah dengan anak saya. Nah Bapak Ibu dan sahabat semua, saya akan mencoba untuk mengajak Bapak Ibu dan sahabat semua bersama-sama merenungkan kembali apakah pertanyaan apa sih yang salah dengan anak saya itu sejauh ini sepenuhnya benar, atau justru berubah menjadi pertanyaan apa sih yang benar dengan anak saya dan apa yang saya belum penuhi kebutuhan anak saya. Nah Bapak Ibu serta sahabat semua, sebenarnya tidak ada sesuatu yang salah atau tidak normal dengan anak kita. Justru semuanya benar dan normal. Nah apa yang saya akan share bersama-sama dengan sahabat semua di sini mungkin akan mengubah pandangan kita terhadap hal ini, mengubah pandangan kita mengenai anak dan perilakunya. Nah Bapak Ibu dan sahabat semua, sebelum kita menginjak keempat langkah kunci yang harus dipegang dalam mengatasi masalah anak, kembali kita bertanya kepada diri. Sebagai orang tua mungkin muncul pertanyaan seperti tadi ya, apa sih yang salah dari anak saya? Nah ketika kita bertanya ke dalam diri, melihat anak bermasalah, kita coba ubah pertanyaannya menjadi apa sih yang benar dengan anak saya dan apa sih kebutuhan yang belum saya penuhi untuk anak saya. Nah sahabat semua, untuk memudahkan kita mengamati pola perilaku dari anak-anak kita, nah kita harus tahu dulu pola perilaku dan kita mengamati masalah-masalah apa saja yang menurut kita ada pada anak kita. Dan ada 5 kategori ya sahabat dan Bapak Ibu untuk memudahkan kita dalam mengamati masalah-masalah yang terdapat pada anak ini. Di antaranya pola kebiasaan, perasaan takut, perilaku, prestasi, dan juga citra diri. Nah, yang termasuk dalam kategori pola kebiasaan ini adalah kebiasaan-kebiasaan seperti misalnya menggigit kuku, kemudian kebiasaan menghisap jempol, makan berlebihan, bahkan ada istilahnya enuresis atau ngompol di tempat tidur. Nah, Anda bisa melihat dari kategori yang pertama ini, yaitu pola kebiasaan. Yang kedua adalah perasaan takut. Nah, perasaan takut ini Anda bisa lihat dari bagaimana anak Anda takut pada sesuatu yang tidak wajar. Nah, perasaan takut ini yang umum terjadi misalnya takut pada binatang, takut pada gelap, takut sendirian, takut jarum, takut darah atau takut dengan serangga. Dan yang ketiga adalah perilaku. Nah, perilaku di sini meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan anak seperti misalnya memukul, berbohong, suka mencuri, atau kebiasaan-kebiasaan yang suka membantah atau meletakkan barang-barang yang tidak sesuai pada tempatnya. Yang keempat adalah prestasi. Nah, prestasi ini berkaitan dengan apa yang dia lakukan yang mungkin menunjang kepribadiannya dia secara umum ya, misalnya merapikan tempat tidur, mengerjakan PR, membersihkan kamar, kemudian nilai ujiannya bagus, dan juga melakukan aktivitas olahraga. Dan yang kelima adalah citra diri. Nah, yang tergolong citra diri ini adalah perasaan-perasaan yang muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, yang masuk dalam kategori citra diri ini misalnya perasaan bersalah, ketidakbahagiaan, kurang percaya diri, atau mungkin perasaan diri mampu, perasaan diri berharga, dan lain sebagainya. Termasuk juga buruk dan juga gagal. Jadi ini adalah 5 kategori yang bisa memudahkan kita untuk mengamati masalah-masalah yang terjadi pada anak. Nah, dari 5 kategori tadi tentu kita menghindari ya sahabat-sahabat Bapak Ibu agar anak kita tidak memiliki masalah seperti tadi. Dan pertanyaannya adalah, mana ada orang tua yang mau buat masalah dengan anaknya? Dan siapa sih yang mau cari masalah? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu wajar saja akan muncul dari sahabat dan juga Bapak Ibu semua. Dan memang benar kita semua menghindari anak kita bermasalah. Nah, sahabat dan Bapak Ibu, namun jika realitanya Anda merasakan hal ini, Anda setelah mengkategorikan dari 5 kategori tadi bahwa ternyata anak Anda memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menurut Anda kurang baik dan menurut Anda memang tidak baik dilakukan secara terus-menerus oleh anak Anda, disinilah
peran kita sebagai orang tua atau Anda calon orang tua untuk bisa membantu anak agar bisa keluar dari masalahnya. Nah, 4 kunci yang harus dipegang untuk mengatasi masalah terhadap anak tersebut adalah kesadaran, pengakuan, penerimaan, dan juga kemauan. Nah, Bapak, Ibu, dan sahabat semua, ternyata masalah yang dialami oleh anak-anak kita itu adalah sebuah alarm untuk kita bagaimana bisa membantu anak kita keluar dari masalahnya. Dan secara prinsip, kita harus memahami 4 kunci penting dalam mengatasi dan membantu anak kita keluar dari masalah ini. Menyadari, mengakui, menerima, dan mau. Nah, Bapak, Ibu, dan sahabat semua, 4 langkah, 4 kunci yang harus dipegang untuk mengatasi masalah terhadap anak adalah yang pertama, orang tua dan anak menyadari bahwa memang ada masalah yang harus dan perlu diatasi. Yang kedua, orang tua dan anak mengakui bahwa memang ada masalah yang harus dan perlu diatasi. Yang ketiga, orang tua dan anak menerima bahwa memang ada masalah yang harus dan perlu diatasi. Dan yang keempat, orang tua dan anak secara sadar mau mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, keempat kunci ini, Bapak, Ibu, dan sahabat semua, memang harus kita pegang untuk bagaimana kita bisa bersama-sama bekerja dalam satu tim orang tua dan anak dalam mengatasi masalah ini. Karena kita harus tahu bahwa perilaku anak, masalah-masalah yang muncul terhadap anak yang kita anggap anak kita bermasalah, sebetulnya kita harus berkaca kembali kepada diri kita sendiri sebagai orang tua, diri Anda sendiri sebagai orang tua, dan mereka sebagai orang tua. Karena biar bagaimanapun, apa yang dilakukan oleh anak adalah cerminan dari orang tuanya. Maka dari itu, masalah-masalah yang muncul dari anak kita harus menerima dan legowo untuk melihat ke dalam diri kita apa yang harus kita perbaiki dan prinsip-prinsip apa yang harus kita terapkan untuk membantu anak kita dalam mengatasi masalahnya, sehingga orang tua dan anak bisa dengan kompak untuk menciptakan suasana dan situasi dalam kehidupan keluarga sesuai dengan yang diharapkan. Karena kita percaya, sahabat dan Bapak Ibu, jika kita hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan, maka anak kita juga akan hidup dalam pikiran yang damai dan kehidupan yang tentram. Satu hal lagi yang juga kita harus ingat, sahabat dan Bapak Ibu, anak akan belajar dari kehidupan yang mereka jalani. Jadi untuk Anda, sahabat dan juga Bapak Ibu semua, kita bersama-sama kembali melihat ke dalam diri apa yang harus kita lakukan untuk bisa bersama-sama melakukan sesuatu agar terhindar dari masalah-masalah yang dihadapi oleh anak kita, yang juga sekaligus kita anggap sebagai masalah-masalah kita. Dan semoga video kali ini bermanfaat Bapak, Ibu, dan sahabat semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jika Bapak, Ibu, dan sahabat semua ada hal yang ingin di-sharingkan, silahkan komentar di bawah. Dan jika teman-teman suka videonya, boleh like. Dan untuk pantengin terus, teman-teman bisa subscribe dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, sehingga bersama-sama kita bisa menyebar manfaat. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih atas atensinya. See you.